sehat Bu, sehat. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik, Pak. Tadi pagi sih agak-agak lesu gimana gitu karena semalam kecapean ya kan. Jadi hari ini ya gitulah harinya, Pak. Gimana Oke, Pak? Gini loh Pak, ada loh Pak, ada yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu? oke, terima kasih Bu sudah datang, sudah bergabung dengan kita hari ini. Kita akan coaching ya sebentar ya Bu ya. Iya Akan Pak, coaching sekitar 15 menit kok. iya Pak. Jadi hari ini kira-kira Ibu mau ngomongin apa tentang masalah Ibu sama saya? Gini loh Pak, sebenarnya dari kemarin tuh kan saya udah buat janji nih sama Bapak kan tentang masalah pelajaran saya di kelas gitu Pak. Tentang anak didik saya itu kan semuanya 27 orang gitu kan Pak. Jadi Ya, dari 27 orang ini ada 2 orang yang kurang lancar membaca, yang satu sudah sih sudah tampak lancar membaca, tinggal yang satu ini Pak. Jadi inilah yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Bagaimana pendapat Bapak tentang anak-anak yang kurang lancar membaca gitu, Pak? oh, oke, terima kasih Bu. Jadi karena ini kan percakapan singkat loh Bu kan, sekitar Iya, 15 Pak. menit. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan nanti di akhir sesi percakapan kita ini? Yang ingin saya harapkan dari Bapak itu bagaimana solusi anak tersebut itu bisa lancar membaca gitu, Pak. Dalam hal ini selama ini sudah saya terapkan itu, selama ini anak itu pun agak-agak gimana gitu dalam eh, sekolahnya. Memang dia rajin, Pak, besar badannya. Tapi ya itu, Pak, kesukaannya dia aja yang dia mau. Jadi kalau dia nggak suka membaca ya udah diam aja gitu loh Pak. Jadi saya pun bingung ngajarinya Pak. Jadi Oh, itulah Pak, apa kesulitan saya tuh di kelas gitu Pak. oh, berarti ada siswa sebanyak 2 orang yang bermasalah tidak bisa membaca ya Bu? Iya Pak. Nanti Ibu menginginkan bagaimana anak ini bisa lancar membaca ya? Iya Pak. Oke Bu Ida, menurut Ibu ini yang melatar belakangi anak ini nggak bisa membaca apa ya? Apa latar Eh, belakang? ini sebelumnya saya sudah identifikasi gitu kan Pak, Ya, pada orang tuanya. Kalau bahwasanya ini terlalu manja di rumah. Lalu yang kedua ini karena kurang diperhatikan gitu dari orang tuanya. Itulah yang saya pahami selama ini, Pak. Itu yang ingin bagaimana membuat anak tersebut bisa menjadi mau membaca lancar dan karena sebentar lagi kan dia itu mau kelas 6 Pak, mau ya. ujian lagi. Jadi kalau kan tidak etis itu ya Pak. Kalau sudah kelasnya tinggi nggak bisa membaca rasanya lucu gitu loh Pak. Iya ya, memang agak-agak kurang enak ya kan, kurang etis seperti yang Ibu katakan ya, kalau anak kelas 5 nggak bisa membaca ya. Iya Jadi Pak. menurut Ibu tadi itu sebenarnya karena terlalu manja sama kurang perhatian ya dari orang tuanya, sehingga Iya Pak. anak itu jadi tidak bisa membaca gitu ya. Iya Pak. Menurut saya seperti itu gitu Pak. Oh, apa yang sudah Ibu ketahui rupanya tentang kegiatannya di rumah, kegiatan anak ini di rumah? Sebelumnya sebelum saya ajukan kepada Bapak itu saya sudah mengidentifikasi bahwasanya anak itu memang, perhatian orang tua yang pertama, udah Mhm, gitu udah saya ini kan dia huruf sudah paham itu, Pak. Hanya tinggal menyambungkan saja, dia malas gitu, Pak, saya perhatikan. tingkat Itulah, menyambung. Pak. Kalau untuk dikte, untuk apa, itu kan sudah saya pisah-pisahkan tuh dengan kelas dengan murid yang lain yang sudah membaca dan yang sudah lancar gitu Pak. Jadi kalau yang belum lancar membaca saya nanti ya ini untuk yang belum lancar membaca gitu, yang sudah lancar saya kasihkan
apa namanya, buku untuk sendiri untuk mengerjakan ini, disambung. Kalau dia yang belum lancar membaca itu, saya kasih tuh ke depan gitu Pak, satu-satu gitu Pak. Itu Iya yang ya. saya lakukan gitu Pak. Oh, ini mau saya tahu ini Bu Ida, Iya Pak. kan ada 2 tadi kan, Iya Pak. yang di antara yang 2 ini, apakah mereka ini anak tunggal atau bagaimana? Atau, keluarga besar? Nah, itu coba dulu gimana Bu Ida? Eee, Kebetulan Pak, yang sudah bisa membaca itu anaknya 4 Pak. Dia anak ketiga, jadi ada adiknya yang satu lagi. Nah, yang sama sekali ini masih meraba itu memang anak ragil, anak terakhir gitu, Pak. Oh, anak Jadi, buncit ya? anak buncit itu, Pak. Itulah mungkin karena terlalu manja atau gimana, jadi sehingga dia itu merasa dianak emaskan gitu oleh orang tuanya gitu, Pak. Iya ya. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa dari 27 orang ada 2 yang bermasalah, tapi satu sudah mulai bisa ya Bu Ida ya? Iya, Pak. Tinggal satu lagi dan itu tadi Ibu katakan, anak yang paling kecil, iya kan? Iya, Pak. Nah, yang tidak bisa ini laki-laki atau perempuan ini? Dia laki-laki, Pak, tapi badannya paling besar di antara sama abangnya itu dia paling besar gitu, Pak. Oh, iya ya, seperti Kikong lah berarti ya. Iya, Badannya besar, iya, padahal Pak. mungkin kawan-kawannya kecil mungkin ya. Iya, Oh, anak paling heeh. kecil, paling buncit tapi paling besar. Iya, Wah, ini luar biasa ini ya. Sehingga dia manja tadi ya, iya, Pak. manja. Oh, iya ya. Eee, apa yang akan, kita lakukan menurut Ibu sama dia biar dia nggak manja? Karena tadi masalahnya manja dia, kurang perhatian dari orang tuanya, padahal dia anak paling kecil ya kan. Apa Iya. yang membuat dia mungkin, menjadi tidak manja? Apa yang bisa kita lakukan, Bu? Eh, Menurut saya itu, Pak, mungkin karena apa, udah saya selidiki juga, Pak. Ya, Jadi sama dia ini kalau disuruh apa-apa itu, karena dia anak paling kecil. Nah, mhm, dia itu ngomongnya itu kayak gini, "Ayo anak, baca yuk sayang yuk," gitu, macam anak TK lagi gitu, Pak. Jadi harus disayang-sayang gitu, baru dia mau baca. Lalu udah dibaca nanti, "Udah, nanti gini, nanti kalau mau baca bagus, sudah lancar, eee, ibu kasih hadiah lah." Supaya maksudnya memotivasi anak itu gitu loh, Pak. Jadi kemarin oh, tuh sudah saya coba gitu kan, Pak. ya, Kebetulan dia memang mau, Pak. iya ya. Oh, berarti, eee, harus disayang dia ya, harus Iya, Pak. disayang, harus dikasih hadiah, artinya harus dimotivasi. Yang paling efektif menurut Ibu yang mana nih? Harus disayang atau harus dikasih hadiah? Atau yang dua-duanya mungkin mau dilaksanakan, yang mana Eee, Gini menurut loh, Ibu? Pak. Kalau Mhm, menurut KHD kan itu anak itu kan kita, udah ada kodratnya gitu kan, Pak. iya Jadi sebagai guru itu kita kan harus menuntun. Heeh. iya Anak itu harus kita tuntun bagaimana supaya anak kedepannya lebih baik lagi. Nah, kalau memang lebih efektif lah dia seperti itu, ya kita lakukan aja gitu. Jangan maunya kita, anak itu menurut kita kan begitu Pak. Jadi iya, menurutnya dia sehingga dia dapat lancar membaca gitu Pak. Menurut saya itu Pak. Rencana saya seperti itu Pak ke depannya. maksud saya tadi Bu Ida gini, tadi kan, Hmm, ada 3 pilihan nih sepertinya. hmm, Anak ini biar jangan manja harus disayang-sayang, harus iya. dikasih hadiah. Mana yang akan kita lakukan di sini di antara yang 3 ini? Eee, Harus dikasih hadiah kah? Atau memotivasi kah kita? Atau harus kita sayang? Menurut Ibu ya maksud saya, Ya mana menurut saya ya disayang dulu gitu Pak, baru nanti, disayang dulu gitu kan yang pertama. Karena dia kalau udah merasa disayang, dia, "Oh berarti guruku kan tidak kejam," ya, gitu ya kan. Nah mhm, sudah ndak mengambil hatinya ya ya, kan, setelah itu ya nanti kalau memang betul-betul, mau membaca dan lancar, nah kita kasihlah sedikit
hadiahnya supaya dia makin rajin giat belajar lagi membacanya gitu Pak. Menurut saya Oh, seperti itu. berarti tiga-tiganya ini kita lakukan ya. Pertama Iya kita Pak. sayang, Heeh. dikasih hadiah, baru dimotivasi ya. Berarti kita lakukan, bukan dipilih ya. Iya bukan Kan? dipilih. Dia Iya, pakai aturan gitu. aturan dia ya. Oke, Heeh. hebat, hebat, hebat. Jadi menurut Ibu berhasil ini ya, kalau kita buat seperti ini ya. Kemarin saya coba sudah berhasil gitu Pak. Jadi rencana saya ke depannya seperti itu untuk saya gitu Pak. Oh, oke. Terima kasih Bu Ida. Jadi uh, sepertinya sudah dapat ini. Sejauh ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Sudah bisa nggak memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Ida? Iya, sebelumnya saya masih berpikir, tapi setelah saya eh, kolaborasi dengan Bapak, saya sudah lega gitu. Saya bisa mendapatkan solusi dari Bapak. Ya. Apa yang pertama kali saya lakukan supaya anak tersebut bisa menjadi baik lagi ke depannya gitu Pak. Karena saya kemarin tuh masih berpikir dan masih merencanakan gitu. Jadi sehingga perasaan saya ini masih agak ragu-ragu. Jadi saya mengutarakan kepada Bapak supaya lebih lebih fokus dan bagaimana pendapat Bapak itu Pak. Makanya saya bercerita dengan Bapak. Oke Bu Ida, berarti sudah dapatnya sebenarnya. Yang pertama tadi Ibu nanti akan mensayang-sayang ya, supaya Iya. anak ini tidak manja. Kemudian akan memberikan hadiah dan memotivasi. Oh, mantap, mantap. Oke, terima kasih Bu Ida. Saya mau nanti 2 minggu kemudian kita bicara-bicara lagi ya. Saya mau Oh, menerima sejauh mana keberhasilannya. Gitu ya. oh iya Gitu ya Bu ya. Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak sudah memberikan solusi untuk saya. Bahwasanya selama ini yang saya pahami itu apakah benar, apa sudah benar atau belum. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak sudah memberikan solusi yang terbaik walaupun itu dari saya sendiri. Jadi saya mengutarakan kepada Bapak pendapat Bapak bagaimana. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih Pak ya. Jika andai kata ada kendala lagi saya bisa kita lanjutkan lagi ya Pak. Oke, terima kasih Bu Ida. Luar biasa. Semoga sukses ya Bu Ida ya. Iya Pak, terima kasih. Oke. Apa kabar Pak Bakri? Baik Bu Ida. Iya, gimana hari ini Bapak sehatkah? Sehat, sehat Bu. Sehat sekali. Bagaimana itu keadaan sekolah kita Bapak? Sekolah aman, tentram, damai. Iya. Ya Bu. Jadi saya lihat agak gimana gitu perasaan Bapak hari ini. Adakah untuk membuat solusi yang terbaik untuk Bapak gitu kira-kira? Oh, Adakah ya ada permasalahan apa gitu Pak yang kemarin Bapak WA-kan kepada saya gitu Pak? iya, gini Bu Ida. Tadi memang Ibu tanyakan tentang sekolah kita. Memang di sekolah baik-baik saja Bu, Hmm. tetapi ada yang menjadi kurang pas karena ada uh, satu orang guru, beberapa orang guru lah sebenarnya, tapi satu yang paling fokus sering tidak masuk di kelas Bu Ida, sehingga menjadi saya tidak nyaman karena saya sebagai kepala konsentrasi di sekolah kita. Gitu Bu Ida, itu masalahnya. Bagaimana sih seorang guru ini tidak masuk-masuk, walaupun sudah dikatakan oleh kepala sekolah supaya masuk, dia malas masuk gitu Bu Ida. Oh, begitu Pak. Jadi dalam hal ini sebelumnya sebelum Bapak utarakan tuh apakah ada tindakan dari Bapak untuk memberitahukan eh, terhadap rekan sejawat Bapak gitu Pak? Iya Bu, saya memang sudah menasihati beliau. Uh, ada beberapa orang, sudah pernah saya kumpulkan beberapa orang guru ini supaya kami di sekolah menjadi satu tim agar semakin tertib ke depan. Karena visi seorang kepala sekolah sekarang ini adalah
membuat sekolah kita menjadi sekolah yang unggul. Karena kepala sekolah kami juga adalah seorang kepala sekolah inspiratif. Jadi dia ingin sekolah itu memang tertib. Kalau pagi-pagi begitu masuk, sekolah itu seperti tidak ada lah suara gitu. Jadi saya sudah panggil beberapa orang guru dan memberikan masukan-masukan agar mereka tetap disiplin. Setiap sudah bel, mereka masuk di kelas. Gitu, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Jadi ada beberapa guru yang tidak masuk lah gitu ya, Pak. Iya. Pasti sebelumnya ada sebab musababnya gitu, Pak. Kenapa mereka tidak masuk gitu, Pak? Iya, iya Bu Ida. Memang kalau sebab-sebab guru tidak masuk ini ada beberapa macam ya. Ada guru tidak masuk karena kalau menurut saya sih ada yang kurang mampu gitu. Seperti kurang mampu dia menyampaikan materi di sana atau tidak ada bahan yang mau disampaikan. Itu sebagian ya. Ada juga memang karena faktor sudah menjadi karakter lah mungkin sama dia ya, malas, karakter malas. Nah, jadi yang saya pahami mereka itu adalah guru-guru ada yang memang kurang kurang menguasai lah terhadap materi dan ada juga sih guru memang yang malas sama sekali. Itu dia latar belakangnya, Bu. Oh, oh gitu ya, Pak ya. Tadi menurut Bapak itu latar belakang mereka menyebabkan tidak mau mengajar ataupun malas. Yang pertama itu karena faktornya memang kurang kemampuan mereka. Lalu Ya. yang kedua itu faktor memang faktor malas. Jadi mau makan gaji buta istilahnya gitulah ya kan, Pak. Iya. Nah, jadi Gitu. kalau sudah seperti itu, adakah tindakan dari Bapak atau dari atasan gitu Pak, yang sudah bisa dilakukan itu terhadap mereka yang tidak mau mengajar gitu Pak? Iya Bu, kalau tindakan itu dari saya sendiri juga sudah ada. Untuk mengatasi yang kurang kemampuan tadi, kita sudah usulkan untuk diklat ke Dudi atau dunia usaha, dalam hal ini ke Yamaha, karena kami kan jurusan teknik sepeda motor, dan sudah kita diklatkan gurunya, dan juga sudah magang, untuk mengatasi kemampuan tadi. Yang kedua, untuk mengatasi rasa malas, ini hal yang susah untuk mengatasi rasa malas. Cara mengatasi rasa malas adalah dengan cara memberikan insentif sebenarnya, ya kan? Akan Hmm. tetapi inilah yang tidak bisa kita buat karena untuk membuat intensif itu tentunya itu bukan tanggung jawab kita, melainkan tanggung jawab seorang kepala sekolah. Itu Bu. Oh iya Pak ya. Jadi Bapak sudah merencanakan untuk ke depannya gitu gimana Pak? Sudah? Kalau rencana ke depan untuk mengatasi rasa malas ini akan dilaksanakan pemotongan gaji, Bu. Setiap guru yang ini masih tahap usul dan sudah disampaikan kepada pimpinan, guru-guru yang tidak masuk akan diberikan potongan, ya potongan mungkin ya potongannya masih dihitung ya, dikalkulate, Iya. dan nanti hasil potongannya ini akan diberikan kepada guru yang menggantikan, sehingga orang-orang akan termotivasi untuk menggantikan, dan orang-orang yang tidak masuk akan termotivasi untuk masuk supaya tidak dipotong. Begitu tindakan yang akan kita ambil, Bu. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi menurut Bapak apakah rencana Bapak itu sudah bisa untuk dipertanggungjawabkan gitu Pak untuk rekan-rekan guru yang lain gitu Pak? Iya, ya Bu, kalau menurut saya itu efektif, akan tetapi ini harus disampaikan dulu terlebih dahulu di forum. Memang ketika kami rapat kemarin itu sudah disampaikan di rapat Dewan Guru bahwa apabila masih tetap seperti ini nanti banyak guru-guru yang tidak masuk, maka akan diadakan pemotongan jika guru tidak masuk. Nah, jadi kalau mau kita terapkan, tetap juga akan disosialisasikan nanti kepada guru-guru juga untuk tahap yang kedua, sebelum diterapkan gitu. Jadi masih melihat memang dalam tahap-tahap minggu ini,
Kalau memang masih tetap seperti itu, maka kita akan terapkan nanti kebijakan yang memotong gaji guru apabila tidak masuk di kelas. Gitu, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi apa yang Bapak rencanakan itu sudah didapatkan juga lah gitu ya kan Pak, dengan rekan-rekan sejawat dan juga dengan atasan. Ya semoga rencana Bapak ke depannya menjadi lancar. Nah, itu kan udah Bapak mendapat solusinya gitu kayaknya kan Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Mm-mm. Ya, dengan ya. baik gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi Jadi Bu, ya terima kasih Bu. Jadi solusi mungkin nanti ada tadi 2 masalah, kurang kemampuan ya sudah kita atasi dengan BIMTEK ataupun kita katakanlah magang. Mungkin ya, nanti selanjutnya akan kita konfirmasi kepada guru-guru yang malas ini, kenapa sih masih malas? Kalau masih kurang bahan nanti kita kasih bahan. Jadi untuk tahap selanjutnya mungkin akan saya kasih bahan nanti ke guru-guru ini, saya ajari bagaimana mengajarkan suatu materi. Karena kami kan hampir satu jurusan. Kemudian untuk yang malas, nah itu tadi targetnya ke depan kalau masih seperti itu, maka akan diarahkan pemotongan dan mungkin itu efektif menurut saya. Gitu, Bu. oh gitu ya Pak. Jadi berarti Bapak sudah menemukan solusinya gitulah ya kan Pak? Iya, Bu. Hmm. Terima kasih Ja- sudah. jadi sudah gimana gitu perasaan Bapak yang setelah kita membicarakan hal ini gitu Pak? Iya, Bu. Perasaan saya semakin lega, semakin yakin bahwa keputusan saya ini, rencana saya ini memang sudah tepat. Apalagi sudah uh, memberikan penguatan kepada saya, Ibu Idawati sudah memberikan penguatan kepada saya bahwa guru-guru yang malas ini bisa masih diefektifkan dengan cara memberikan materi-materi atau mendiklatkan, dan guru-guru yang malas mungkin masih bisa diefektifkan dengan cara memberikan punishment dalam bentuk hadiahnya, sebenarnya bukan menghukum ya, tetapi memberikan insentif kepada guru yang menggantikan dan memotong guru yang tidak masuk. Itu Bu, terima kasih Bu, saya sudah menjadi bersemangat Bu. Iya Pak. Jadi Bapak sudah mendapatkan solusinya. Apa yang Bapak rasakan selama ini kan sudah mendapat solusi dari Bapak sendiri gitu kan. Saya hanya mempertajam lagi. Walaupun pendapat Bapak itu memang sudah benar. Jadi kalau memang perlu eh, dikembangkan lagi yang memang malas ya perlu ditingkatkan lagi kan begitu ya kan Pak? Ya Bu. Jadi yang kurang atau memang malas ya kalau memang tidak bisa dirubah kita resign-kan kan begitu ya kan Pak. Jadi yang memang betul-betul dia ingin bekerja, yang betul-betul dia ingin mengajar kan begitu. Jadi kita tingkatkan lagi tingkat apa ke apa namanya kebutuhan mereka untuk hidup gitu Pak. Ya Iya Pak, Bu, iya terima betul. kasih Bapak. Setelah apa sih yang Bapak rasakan setelah ini gitu Pak? Saya sudah semakin yakin Bu dengan rencana ini dapat berhasil, sehingga saya akan dapat mengatasi masalah guru yang tidak masuk di kelas, sehingga nanti sekolah semakin tertib, nyaman, sesuai dengan keinginan kepala sekolah, menjadi sekolah yang unggul di dalam hal karakter maupun dalam hal pendidikan. Gitu Bu. Oh iya Pak ya, baik Bapak. Eh, jadi di sore hari ini kita berbincang-bincang di sini. Saya pun bisa memberi Bapak solusi, gitu kan Pak. Iya Jadi Bu. kita dapat memperbaiki kualitas apa yang kita lakukan selama ini. Kita bisa bermanfaat bagi sekolah dan bagi kita sendiri juga ya Pak ya. Iya Bu, Ah, kita. oke Bapak. Di sini ada lagi Bapak, kita membuat pertemuan gitu Pak. Terima kasih Bu. Kalau dari saya
Saya kira sudah cukup, Bu, karena saya sudah yakin ini akan bisa berhasil, Bu. Tetapi mungkin kalau saya nanti biar bisa Ibu tahu ceritanya ke depan setelah saya lakukan ini, bisa Bu untuk 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, bisa Bu. Oh, baiklah Bapak. Andai kata nanti solusinya ini masih kurang, kita bertemu pertemuan selanjutnya gitu ya Pak. Kita akan bahas selanjutnya. Semoga di hari ini kita dapat memberikan solusi yang terbaik gitu bagi kesulitan-kesulitan kita gitu ya Pak ya. Iya Iya. Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Ida. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama.